bahwa dasar negara kita ini bukan negara agama. Itu yang pertama. Kenapa namanya jadi moderasi beragama? Iya, bahwa tentu ya ada pihak-pihak yang mencoba membangun narasi negatif terhadap moderasi beragama. Kita harus bangun keselarasan antara hak beragama dengan komitmen kebangsaan. 10 November adalah satu momentum di mana menyatunya, ketemunya antara hak beragama dan komitmen kebangsaan. Sudah menjadi gerakan. Moderasi beragama, penguatan moderasi beragama sudah menjadi gerakan. Artinya masyarakat sudah merespon ya. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kwete Tung Tien. Sahabat religi, kembali lagi dengan saya, Mr. Rush, dalam program Kemenak Podcast. Sahabat religi, sebelumnya kita sudah membincangkan tentang moderasi beragama. Hari ini kita akan membincangkan perihal yang sama tentang moderasi beragama, tapi apa setelah peta jalan yang telah dirumuskan sebelumnya? Bagaimana setelah peta jalan dirumuskan? Bersama kita sudah hadir Wakil Ketua Pokja Moderasi Beragama Bapak Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Ya. Dari mana ceritanya Pak? Dari Ya. Jadi memang tidak nyambung ya antara nama asli saya Isfah Abidal Aziz dengan Alek. Alek. Jadi mungkin semata-mata karena susah penyebutan nama asli, kemudian dikasih nama panggilan yang mudah disebut, Alek gitu. Ya. Baik, kita nanti komunikasinya menggunakan Gus Alek aja gitu kali ya. Boleh, monggo. Gus, ini kita perlu juga diingatkan kembali nih Gus. Yeah. Walaupun di video-video kita sebelumnya juga sudah menjelaskan tentang apa itu moderasi beragama. Tapi saya kira kita perlu kembali diingatkan Gus. Yeah. Sebenarnya moderasi beragama itu apa yang melatar belakangi kemunculannya jadi program besar Kementerian Agama Gus? Iya, jadi satu hal yang harus menjadi pertimbangan kita semua ya. Kenyataan ya, realitas bangsa kita ini bahwa negara kita ini sudah menjadi kesepakatan founding father bahwa dasar negara kita ini bukan negara agama. Itu yang pertama. Tapi di saat bersamaan realitas masyarakat di Indonesia itu sangat religius. Sangat religius, dari Sabang sampai Merauke itu sangat religius. Oleh karena itu, potensi ini harus kita seimbangkan, kita selaraskan. Kita akhirnya merasa memiliki tanggung jawab bahwa kita harus bangun keselarasan antara hak beragama dengan komitmen kebangsaan. Nah, ini harus kita bangun keselarasan ini. Nah, dari sinilah kemudian kita menemukan konteks dan urgensi dari moderasi beragama. Di mana moderasi beragama ini kita pandang sebagai satu media kita untuk membangun keselarasan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan. Nah, dalam situasi yang seperti ini sebenarnya kita melihat kita menghadapi beberapa tantangan ya. Pertama, saat ini berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Oh, jadi ada pemicunya, Gus? Iya, jadi ada satu situasi yang berkembang dan ini menjadi tantangan di mana negara kita bukan negara agama dan pada saat bersamaan masyarakat kita adalah masyarakat yang religius. Dalam kenyataan berbangsa bernegara kita seperti ini muncul gitu ya, muncul satu situasi di mana berkembang ya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Mohon maaf, jadi begini, sebagai sebuah ilustrasi, kita ini
pada saat-saat dulu ya merasa senyap hati kita, suasana menjadi tintrim gitu ya, ketika kita mendengar ada seseorang meninggal ya, kehilangan nyawa karena akibat kekerasan, dibunuh, ya, ada peristiwa perampokan, suasana menjadi hening dalam satu wilayah itu. Seseorang meninggal karena akibat tindakan kekerasan. Nah, hari ini seperti sudah tidak ada yang sakral, tidak ada yang membuat hati kita hening dengan hilangnya nyawa seseorang akibat kekerasan. Apalagi kalau kemudian atas dasar agama itu dilakukan, kekerasan itu. Nah, ini yang menjadi problem, bahwa martabat kemanusiaan tidak lagi kita junjung tinggi, tidak lagi menjadi sesuatu yang suci yang harus kita kita jaga. Nah, ini jadi Indikatornya apa, Gus? eh, Indikator yang tadi Gus bilang bahwa kita saat ini mengenyampingkan martabat kemanusiaan. kita melihat berbagai fenomena, Mas, ya, bahwa di banyak tempat muncul satu cara pandang atas dasar keagamaan, faham keagamaan yang kemudian memperbolehkan dan menghalalkan hilangnya nyawa seseorang, gitu ya. Nah, kemudian ini berkembang. Ini sebagai salah satu contoh aja ya. Dan ini bukan hanya di dalam satu agama. Itu ada beberapa hampir muncul pemahaman cara pandang yang seperti ini itu di seluruh agama yang ada di Indonesia, bahwa boleh ya, bahkan diperbolehkan memusuhi, bahkan menghilangkan nyawa seseorang untuk kepentingan dan atas dasar keyakinan itu bisa gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yang kita hadapin adalah meningkatnya semangat beragama yang tidak selaras dengan komitmen berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita melihat banyak sekali gitu ya, masyarakat generasi-generasi muda kita yang memiliki ghiroh beragama, ya, semangat beragama yang luar biasa, tapi kemudian mengesampingkan dan tidak selaras dengan nilai kebangsaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dilakukan secara sistematis, gitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat banyak forum kemudian yang mengajarkan bahwa beberapa nilai kebangsaan itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Umpamanya nasionalisme itu jahiliyah, ya, Pancasila itu togut dan seterusnya. Ini kan berbahaya, di mana semangat beragama itu dibenturkan dengan komitmen berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tantangan yang ketiga adalah berkembangnya klaim kebenaran, ya, berkembangnya klaim kebenaran subjektif yang mengarah pada pemaksaan kehendak, gitu ya. Apalagi kalau ini didasari oleh faktor ekonomi politik. Nah, ini tantangan-tantangan yang saat ini kita hadapi. Oleh karena itu dari sinilah kemudian kita menemukan konteks nilai urgensi dari moderasi beragama. Kenapa namanya jadi moderasi beragama? Iya. Jadi begini, yang hendak kita bangun itu kan adalah mengembalikan satu cara pandang itu pada posisi tengah. Tidak berlebihan ke kanan, tidak juga berlebihan ke kiri. Tidak tatoruf itu prinsipnya, tidak ekstrim. Jadi moderasi beragama ini adalah kita mengembalikan cara pandang, sikap dan praktik beragama itu pada posisi tengah, pada posisi yang moderat, yang tengah gitu. Tidak kemudian ke kanan, ya, fundamentalisme beragama, ya, atau juga ke kiri, liberalisme, sekularisme dan seterusnya, tapi pada posisi tengah. Nah, rumusan moderasi beragama, ya, itu nantinya akan menjelaskan posisi tengah itu yang seperti apa. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua, moderasi beragama ini berbeda dengan moderasi agama.
Ya. Gimana penjelasannya, Gus? Hari ini sebagian masih memandang bahwa moderasi beragama ini adalah upaya untuk untuk menjauhkan ya umat dari agamanya, dari keyakinannya, ingin melakukan liberalisasi, ya. Bahkan ada yang melakukan ini upaya sekularisasi dan seterusnya. Moderasi beragama ini adalah upaya kita untuk memoderasikan ya cara pandang. Beragama itu adalah soal cara pandang, sikap dan praktik seseorang terhadap agama yang dia yakini. Bukan agamanya. Bukan zat agamanya. Bukan, tapi soal cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang itu. Itu yang perlu dimoderasi. Yang perlu kita moderasikan. Tidak bisa kemudian mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk melakukan pendangkalan akidah dan seterusnya. Itu tidak benar itu. Baik, Gus. Oke, berarti lalu kemudian program ini sudah dicanangkan, sudah berjalan, lalu kemudian sudah bahkan masuk RPJMN gitu kali, Gus ya? Betul. Nah, lalu perkembangannya sampai hari ini apa yang setelah pencanangan RPJMN gitu, sekarang perkembangannya apa nih yang sedang dilakukan? Iya, pertama yang kita coba lakukan ya, kita sedang lakukan adalah memperkuat dari sisi regulasi. Kita sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama yang sampai saat ini prosesnya masuk pada finalisasi rancangan peraturan presiden. Nah, di dalam rancangan peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama ini, lampirannya nanti itu adalah peta jalan dan rencana aksi nasional. Harus diketahui bahwa di RPJMN 2020-2024 ini menjadi kewajiban kita semua, seluruh kementerian lembaga, dan posisi dari Kementerian Agama adalah sebagai leading sektornya terkait dengan moderasi beragama. Oleh karena itu, yang akan terlibat ya di dalam program penguatan moderasi beragama, sebagaimana nanti kita tuangkan di dalam Perpres, itu adalah seluruh kementerian dan lembaga. Dengan tugas fungsinya masing-masing. Betul, untuk seluruh kementerian dan lembaga. Oleh karena itu perlu dibangun rencana aksi nasional penguatan moderasi beragama yang akan kita masukkan sebagai lampiran dari Perpres itu. Sudah berjalan itu, Gus? Kita sedang melakukan finalisasi ya rancangan peraturan presidennya. Nah, sembari kemudian kita mulai menyiapkan ya rencana aksi nasional dari seluruh kementerian dan lembaga, nanti akan yang kita insert menjadi lampiran dari peraturan presiden tersebut. Jadi rencana aksi nasional ini nanti adalah sebagai bentuk Kementerian Agama beserta seluruh kementerian dan lembaga yang lain dalam rangka melakukan penguatan moderasi beragama. Tahap awal seperti ini, Mas. Yang harus kita bangun pemahaman tentang moderasi beragama adalah bagian dari kementerian lembaga itu sendiri. Kalau Kementerian Agama yang harus kita dorong, yang harus kita perkuat pemahamannya, ya ASN Kementerian Agama, SDM yang ada di Kementerian Agama. Kita harus bangun pemahaman seluruh ASN Kementerian Agama tentang apa itu moderasi beragama. Itu untuk Kementerian Agama. Demikian juga untuk kementerian dan lembaga lainnya. Prioritasnya adalah bagaimana membangun dan melakukan internalisasi moderasi beragama di seluruh jajarannya. Nah, ini yang nanti akan kita tuangkan dalam rencana aksi nasional tersebut. Yang sedang difinalisasi untuk menjadi lampiran Perpres. Betul. Terkait dengan masyarakat itu ada yang ini nggak yang artinya begini, apakah masyarakat juga turut dilibatkan untuk penyusunan Perpres atau lampiran dalam proses finalisasi gitu, penyusunan regulasi begini? Iya, tentu masyarakat ini menjadi yang kita prioritaskan ya. Sebagai pihak yang akan terus-menerus kita ajak agar terlibat dalam proses pengambilan keputusan penentuan terkait dengan moderasi beragama. Salah satunya adalah terkait dengan peta jalan
penguatan moderasi beragama. Kita melakukan uji publik ya. Oh, Kita sudah nih Gus. Sudah. Oke. Kita sudah melakukan 2 kali uji publik tentang peta jalan penguatan moderasi beragama. Tahap awal uji publik ini kita lakukan bersama seluruh ormas, kemudian tokoh-tokoh agama, kemudian majelis-majelis agama, kemudian bersama dengan aktivis kepemudaan ya. Ormas kepemudaan dan seterusnya. Kita lakukan uji publik ini, kita sampaikan seluruhnya bahwa ini loh kita membangun sudah memiliki yang namanya peta jalan penguatan moderasi beragama, di mana isinya adalah terkait dengan mulai urgensi, kemudian rumusan, strategi implementasi, kemudian ekosistem moderasi beragama dan seluruhnya. Saya lihat dan ketika kita lakukan uji publik itu, mayoritas itu menerima dan memiliki penerimaan yang baik terhadap moderasi beragama. Meskipun memang kita melihat beberapa evaluasi yang dilakukan itu justru memperkuat gitu ya. Evaluasi itu maksudnya penolakan? Bukan penolakan, tidak ada yang menolak. Gitu. Tidak ada ya? Tidak ada. Contoh umpamanya ketika ada masukan tentang apa yang dimaksud dengan klaim kebenaran. Klaim kebenaran itu kan boleh kita melakukan, merasa bahwa agama kami yang paling benar, boleh dong gitu. Tapi kalau kemudian itu mengakibatkan pada pemaksaan terhadap pihak yang lain, itu yang menjadi tidak diperbolehkan. Apalagi pemaksaan itu karena dilandasi kepentingan ekonomi politik. Bukan untuk kepentingan agama itu sendiri gitu maksudnya. Tapi kalau saya merasa bahwa agama saya yang paling benar, itu boleh. Nah ini dinamika yang berkembang yang terjadi ketika kita melakukan uji publik terhadap peta jalan penguatan moderasi beragama. Yang kedua, tahap kedua adalah ketika kita uji publik ini kita lakukan bersama para akademisi, ya, kemudian tokoh-tokoh media, kemudian budayawan, kemudian bersama dengan pelaku-pelaku usaha. Ternyata seluruh komponen itu merespon baik dan memiliki harapan dan ekspektasi besar terhadap gerakan penguatan moderasi beragama ini. Nah, hasil dari uji publik penguatan moderasi beragama, dari uji publik peta jalan penguatan moderasi beragama ini sudah kita bentuk tim untuk merumuskan berbagai masukan ya. Berbagai hal yang disampaikan oleh berbagai pihak itu untuk melengkapi, memperkuat dan memperdalam apa yang sudah kita rumuskan dalam peta jalan penguatan moderasi beragama. Baik, Gus, ini menarik. Maksud saya berarti kalau sampai ada fenomena dalam tanda petik yang misalnya baru saja terjadi gitu, misalnya ada tagar penolakan moderasi beragama, itu siapa yang menolak, Gus? Faktanya uji publik yang dari sekian komponen elemen masyarakat itu menerima dengan baik. Iya, satu hal yang harus kita fahami bersama sebagai satu kenyataan gitu ya, bahwa memang moderasi beragama ini belum tersosialisasikan secara masif di tingkat masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tentu ya ada pihak-pihak yang mencoba membangun narasi negatif terhadap moderasi beragama. Nah ini karena beberapa hal, bisa jadi karena memang tidak ingin ya ada muncul ya, moderasi beragama di masyarakat, atau memang tidak belum paham tentang apa itu moderasi beragama. Nah oleh karena itu agenda kita ke depan, kita harus membangun narasi-narasi positif, narasi-narasi yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang moderasi beragama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa nilai positif dari respon masyarakat ya, respon publik meskipun yang dimunculkan adalah tagar umpamanya menolak moderasi beragama, ini sebagai satu hal yang sudah menjadi gerakan gitu. Moderasi beragama, penguatan moderasi beragama sudah menjadi gerakan. Artinya masyarakat sudah merespon ya, merespon, masyarakat udah memulai memberikan tanggapan gitu ya terhadap apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah
tinggal bagaimana kemudian kita berikan pemahaman yang lebih utuh ya kepada masyarakat tentang moderasi beragama. Jangan sampai kemudian pemahamannya hanya sepotong, apalagi kemudian diidentikan dengan moderasi agama gitu ya. Nah, ini yang ada kecenderungan memahaminya lebih pada mensekularisasi ya betul agama gitu. Nggak begitu berarti ya Gus? Oh lain, justru jauh dari itu. Moderasi beragama ini adalah soal cara pandang, sikap dan praktik beragama yang sebagai bentuk pengejawantahan terhadap esensi ajaran agama kok. Apa itu? Ya esensi ajaran agama terkait dengan kebersamaan, terkait dengan kesetaraan, tidak diperbolehkan menyakiti orang lain dan seterusnya. Ini kan esensi ajaran agama. Agama apapun, Gus? Agama apapun. Dalam Islam pasti nilai-nilai universal itu yang harus menjadi landasan kita semua kan. Oleh karena itu kita ingin dengan moderasi beragama itu justru kita kembalikan cara pandang, sikap dan praktik beragama kita itu pada esensi ajaran agama yang sebenarnya. Satu hal begini Mas. Beragama ini kan soal cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang kan. Nah, saya bangun ilustrasi begini. Kalau sakit sakit perut ya, atau pusing gitu, bisa tanya ke saya, obat sakit kepala apa gitu. Boleh nanya saya. Dan saya pada saat bersamaan saya bisa cari itu informasi itu di Google. Oke. Iya. Tapi ketika saya memperoleh informasi di Google, oh obat sakit kepala itu ini. Apakah pada saat bersamaan saya memiliki otoritas untuk membuat resep pada penjenengan? Tidak. Nggak ada kan? Nggak ada otoritas kan? Nggak boleh kan? Karena memang bukan bidang saya. Sama dalam beragama. Dalam beragama itu ada otoritas di situ. Jangan kemudian memahami agama, belajar agama, atau memperdalam pengetahuan keagamaan bukan pada orang yang memiliki otoritas. Ini berbahaya, gitu loh. Ini berbahaya. Jadi kita ingin kembalikan cara pandang, sikap dan praktik beragama kita itu pada esensi ajaran agama dan memiliki pemahaman dan pengetahuan keagamaan benar-benar dari mereka-mereka beliau-beliau yang otoritatif. Itu yang penting. Oke, baik. Itulah latar belakang pencanangan program moderasi beragama. Iya. Baik Gus, ini tahun 2021 ini sudah tinggal 2 bulan lagi ke depan Gus. Bentar lagi tahun baru. Bentar lagi tahun baru Gus. Iya. Nah, program moderasi beragama yang tadi dalam masuk Perpres dan segala macam itu ada program-program turunannya nggak? Artinya kan ada yang jalan beriringan kan, nggak mungkin hanya menunggu gitu Gus. Betul. Jadi mandat dari peta jalan penguatan moderasi beragama di tahun 2021 ini seharusnya 100% ASN Kementerian Agama ya itu sudah memiliki pemahaman yang utuh ya tentang moderasi beragama. Tapi itu bisa jalan walaupun Perpresnya belum ditandatangani? Ya bisa dong. Oh gitu ya. Bisa. Nah, akan tapi kan kita harus melihat bahwa persoalan moderasi beragama ini kan bukan semata-mata soal bagaimana orang mengetahui apa itu moderasi beragama. Jadi tidak cukup hanya dengan sosialisasi, ya kan? Nggak cukup. Bagaimana kemudian kita mampu merubah cara pandang seseorang, gitu kan? Cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang agar kembali ke tengah itu loh, agar kembali ke tengah. Oleh karena itu kita perlu rumuskan kurikulumnya, metode penyampaiannya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di akhir tahun 2021 ini kita fokus menyiapkan instruktur nasional ya dan fasilitator serta trainer ya untuk penguatan moderasi beragama. Karena di tahun 2022 nanti kita akan melakukan gerakan secara masif untuk melakukan internalisasi moderasi beragama di seluruh ASN Kementerian Agama. Tapi ini kalau tadi penyiapan instruktur, yang macam-macam itu itu kan
apa namanya ya? Bayangan saya itu hanya dalam jalur pendidikan gitu ya. Itu kan akan disampaikan dalam forum-forum. Ada program lain nggak Gus yang tidak dalam frame pendidikan, training gitu misalnya. Itu yang saya bayangkan itu kan sebenarnya kayak program-program training begitu. Ya, ya ada banyak gitu ya. Sekarang umpamanya sedang dalam proses lomba gitu ya, lomba terkait lomba fotografi, karya ilmiah, kemudian film ya, video terkait dengan moderasi beragama. Kemudian ada lagi penyusunan modul ya untuk guru agama Islam di sekolah di bawah Diknas ya. Iya. Ya. Jadi bagaimana kemudian sekolah-sekolah ya di bawah Diknas Dinas Pendidikan guru-guru PAI itu guru PAI iya. itu bisa mengerti dan bisa membangun suasana yang kondusif untuk penguatan moderasi beragama di lingkungannya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian terkait dengan di PKUB umpamanya kita sedang mendorong juga melakukan proses peningkatan status peraturan bersama menteri terkait dengan FKUB itu menjadi perpres. Ya, jadi sekarang kita susun perpres pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kita ingin memperkuat FKUB. Nah, itu Forum Kerukunan Umat Beragama. betul, itu sedang kita lakukan. Jadi banyak yang Jadi kita lakukan. banyak program yang berjalan beriringan gitu ya iya, Gus ya, nggak betul. cuma hanya tadi penyiapan. Tapi Betul. itu tadi menarik juga tuh terkait dengan penyiapan instruktur Iya. fasilitator itu yang akan nanti mengedukasi yang akan melakukan training itu terhadap ASN Kemenak. Bukan hanya kepada ASN Kementerian Agama. Oh. Karena begini, narasi tentang moderasi beragama harus tunggal. Tidak boleh masing-masing kementerian dan lembaga membangun narasi sendiri terkait dengan moderasi beragama. Rumusannya harus mengacu dari Kementerian Agama. Leading sector berarti Leading dalam sektornya konteks adalah ini. Kementerian Agama. Oleh karena itu, dalam rangka itu semua, kita harus menyiapkan SDM kita yang cukup terkait dengan moderasi beragama. Karena nanti akan dibutuhkan gitu ya oleh kementerian dan lembaga yang lain selain untuk internal ASN Kementerian Agama. Jadi umpamanya beberapa 2 hari kemarin kita melakukan expert meeting ya antara Pokja Moderasi Beragama kemudian bersama dengan beberapa kementerian. Kemenko PMK, ya, Kemenko Polhukam, kemudian Bappenas, Seskap, Setnek, ya, kemudian KSP dan beberapa kementerian yang lain. Intinya teman-teman ini dari masing-masing KL ini sudah merasa perlu sekarang kita harus mulai gitu ya, membangun sinergi dan kolaborasi untuk penguatan moderasi beragama. Teman-teman udah butuh kayak apa? Seperti apa rumusannya, seperti apa polanya. Kesadaran itu karena memang mereka sadari fenomena sosial yang berkembang atau sebenarnya lebih pada moderasi beragama sudah ditetapkan menjadi RPJMN? Saya kira kalau mau jujur karena faktor kedua. Ya, karena faktor kedua. Tapi tidak masalah gitu ya. Jadi kita mulai dari situ. Baik. Sehingga kemudian dari situ kita harapkan muncul ya kesadaran bahwa ini hal yang perlu gitu. Ini hal yang mendasar dan ini menjadi kebutuhan bangsa kita gitu. Tapi tidak apa-apa mulai dari situ. Jadi semuanya akan disiapkan oleh Kementerian Agama ini dari mulai pola pendidikan yang akan nanti diterjemahkan ke masing-masing KE. Betul. Gus, saya belum bisa membayangkan misalnya program moderasi beragama di Kementerian Kesehatan misalnya. Iya. Apa yang bisa mereka terjemahkan dalam program di Kementerian Kesehatan tentang moderasi beragama? Iya, bagaimana membangun pemahaman tentang keagamaan, membangun pemahaman keagamaan, ya, cara pandang, sikap dan praktik beragama yang tadi itu
yang perspektif moderasi beragama tadi itu. Hmm. Jadi kita tidak hendak kemudian masuk pada terkait dengan tusi dari masing-masing KL ya. Tapi yang dicoba diselaraskan, disinergikan dengan Kementerian Agama adalah terkait dengan cara pandang, sikap dan praktik beragamanya. Itu aja. Jadi tidak terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau pihak yang terkait. Tapi bagaimana memiliki pemahaman ya, memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan gitu kan. Kemudian mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Kemudian membangun kebersamaan yang berlandaskan adil, seimbang dan seterusnya, itu yang hendak kita bangun. Sehingga kemudian dari manapun dia, dari posisi apapun dia, akhirnya memiliki cara pandang yang moderat itu. Berarti asumsinya pikiran itu yang akan diubah itu adalah pemahaman dan pikiran yang nanti akan ejawantah dalam perilaku dan macam-macam itu ya. Betul. Dan targetnya apa, Gus? Target yang real yang terhadap masyarakat dari program ini? Ya, masyarakat yang harmonis, damai, kemudian selaras, setara, bisa bekerja sama, ya, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, memiliki komitmen kebangsaan, itu yang kita harapkan, gitu. Jadi kita selalu melakukan pengukuran indeks kerukunan umat beragama ya Mas. 3 variabel dalam indeks kerukunan umat beragama itu antara lain adalah gotong royong, ya, kerjasama dan toleransi. Gotong royong kita bagus, gotong royong, karena memang ini semangat bangsa kita, gotong royong. Kesetaraan kita bagus, tapi toleransi kita nilainya rendah. Toleransi kita rendah, sehingga kemudian kalau kita memiliki target capaian indeks kerukunan umat beragama kita itu ke depan sekian, maka 3 variabel ini harus kita dorong secara bersama-sama. Tidak bisa kalau semata-mata hanya gotong royong, semata-mata kemudian kita hanya tingkatkan di kesetaraan, tapi kalau toleransi kita rendah, ya kita tidak bisa mendorong indeks kerukunan umat beragama itu memiliki nilai yang signifikan naiknya, itu nggak bisa. Tapi sebentar, kok saya agak lompat nih. Jadi moderasi beragama hubungannya dengan kerukunan yang tadi disinggung soal indeks. Iya, jadi ada 3 indeks utama yang jadi indikator kinerja dan penguatan moderasi beragama. Pertama, indeks kesalehan umat beragama. Yang kedua adalah indeks penerimaan agama terhadap keragaman budaya. Yang ketiga adalah indeks kerukunan umat beragama. Nah, 3 indeks ini yang menjadi indikator kinerja penguatan moderasi beragama. Di tahun 2022 sekian, 2023 sekian, 2024 sekian. Jadi itu kita punya target capaiannya. Gitu. Nah, kalau dari 3 indeks ini nanti tidak tercapai, ya berarti kan indikator kinerja kita rendah itu terkait dengan penguatan moderasi beragama. Nah, oleh karena itu perlu kita dorong agar ini sesuai dengan target capaian kita per tahun tadi itu. Nah, kita lihat yang paling agak berat ya, itu di soal indeks kerukunan, karena faktor tadi toleransi tadi itu. Gitu. Jadi dengar-dengar juga ada cerita soal tahun toleransi. Ya. Itu apa hubungannya dengan ini moderasi? Karena kita merasa bahwa kita melihat bahwa ternyata variabel toleransi kita itu rendah, gitu ya. Variabel toleransi kita itu rendah, maka kemudian kita merasa perlu, gitu ya, untuk membangun gerakan untuk meningkatkan toleransi, sikap toleran, ya, di masyarakat itu kita dorong kembali, gitu loh. Maka kemudian kita canangkan 2022 sebagai tahun toleransi. Nah, bukan berarti kemudian selesai semua di tahun 2022, tidak.
sebagai titik pijak kita untuk terus meningkatkan komitmen kita menjaga toleransi umat beragama dan seterusnya. Tapi saya masih agak penasaran tuh Gus, kalau misalnya dikatakan toleransi beragama atau toleransi apa? Karena indeks kerukunan gitu mungkin Iya. toleransi beragama di Indonesia itu cukup rendah. Apa iya Gus? Iya, Iya. iya, rendah, rendah. Waduh, Iya. gitu ya. Kalau Toleransi itu kan yang dimaksud dengan toleransi dulu deh. ya, Ya, toleransi itu kan bukan kemudian mengakui bahwa apa yang Anda yakini itu benar. Saya kemudian minta Anda untuk meyakini juga bahwa keyakinan saya benar. Kan bukan itu. Tapi bagaimana kemudian kita mampu membangun kesepemahaman ya dalam perbedaan-perbedaan. Jadi kita berangkatnya dari perbedaan. bahwa saya berbeda dengan Gus Iya. Alek, Iya. lalu kemudian kita bisa berjalan beriringan. Iya, gitu. Jadi saya memiliki kesadaran bahwa Anda ketika memiliki keyakinan yang berbeda, Anda berhak loh untuk menjalankan, mengamalkan keyakinan Anda. Sama halnya ketika Anda merasa bahwa apabila keyakinan saya berbeda, saya juga memiliki hak untuk menjalankan keyakinan yang saya yakini, kan gitu. Nah, untuk saling menjaga situasi batin ini kan soal batin ya. Nah, suasana batin ini yang harus kemudian kita kuantifikasi, kita ukur gitu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya soal agama. Kita itu beda itu dalam banyak hal. Oke. Beda soal budaya, beda bahasa dan seterusnya. Jadi perbedaan kita itu banyak. Nah, dari sekian banyak perbedaan-perbedaan yang ada, ya bagaimana kemudian kita membangun membangun tenggang rasa, membangun kebersamaan, membangun kolaborasi dan seterusnya itu. Gitu. Jadi, oh iya, ini Gus, saya itu apa namanya, yang dari tadi kita sampaikan, bicarakan itu kan semuanya konseptual, Iya. ya kan dari Iya. moderasi beragama itu konseptual, yang dibangun adalah pemahaman gitu. Iya. Kalau contoh orang atau contoh sikap atau contoh yang terjadi di masyarakat misalnya, Iya. perilaku apa yang kemudian itu menggambarkan Iya. orang sudah berperilaku moderat misalnya. Contohnya apa sih gitu yang untuk kemudian bisa kita lebih mudah memahaminya? Iya. Di PKUB ya, Pusat Kerukunan Umat Beragama itu ada program untuk desa kerukunan ya. Desa kerukunan, di mana kemudian dalam satu komunitas masyarakat desa itu di situ hidup dan tinggal secara bersama-sama dari beberapa kelompok agama, masyarakat yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, dari keberagaman ini kemudian muncul komitmen untuk secara bersama-sama gitu ya, membangun agar bagaimana desa ini berkembang, desa ini maju, desa ini aman dan seterusnya. Kesepakatan ini dibangun antar seluruh warga desa ya, seluruh warga desa meskipun berbeda-beda agama itu. Yang ketiga kita lihat bahwa ternyata di sini ada komitmen untuk saling menjaga, untuk saling menghargai. Tidak boleh kemudian saling mengganggu, saling menyalahkan. Yang justru yang muncul adalah bagaimana kita saling menjaga, menjaga si Fulan dengan si Johan saling menjaga. Si Lukman sama si Alek juga saling menjaga meskipun beda agama, beda keyakinan. Ini saling menjaga. Nah, warna seperti inilah kemudian yang mencerminkan cara pandang, sikap dan praktik beragama yang hendak kita capai gitu. Bagaimana dalam satu komunitas yang dibangun atas dasar yang terdiri dari sekian perbedaan-perbedaan itu mampu
membangun kebersamaan, membangun kolaborasi, saling menjaga, saling menghargai dan seterusnya. Itu yang hendak kita capai itu seperti itu sebenarnya. Secara ilustrasi gampangannya lah ya, seperti itu. Iya, kita perlu juga tuh diberikan gambaran yang lebih bisa dengan mudah gitu. Betul. Jadi kita tuh memiliki khazanah yang luar biasa, Mas, ya, sebagai satu bangsa gitu. Rukun agawe makmur. Ya. Apa itu? Jadi rukun itu akan membuat kita itu sejahtera. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, rukun agawe makmur. Bagaimana nilai-nilai itu kita ditanamkan oleh orang tua kita untuk terus menjaga kerukunan, kebersamaan. Kemudian ada istilah torang semua basudara dan seterusnya. Khazanah yang dimiliki oleh bangsa kita ini luar biasa. Sudah mengajarkan kepada kita untuk merawat kebinekaan, menjaga kebersamaan dan seterusnya. Ini harus kita jaga, kita rawat. Ada gium tadi tuh ya, apa misalnya rukun agawe makmur gitu misalnya di tanah Jawa. Ada tadi kita orang basudara gitu. Iya, itu berarti sebenarnya sudah itu yang dikatakan moderasi beragama gitu Gus. Kalau begitu kan berarti tradisi kita juga memang sebenarnya pada prinsipnya adalah sangat moderat dan sudah ada di masyarakat. Iya, potensi itu sudah kita miliki. Baru potensi? Ya, potensi itu sudah kita miliki. Potensi nilai-nilai dan khazanah yang terkandung potensi yang ada ya, itu sudah kita miliki gitu loh. Tinggal bagaimana kemudian ini kita selaraskan dengan nilai beragama, nilai keagamaan yang kita yakini gitu loh. Maka kemudian ada yang disebut dengan indeks penerimaan agama terhadap keragaman budaya itu tadi. Jadi selama kemudian budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai agama. Seperti ajaran dalam yang sudah kita terima ya, kita peroleh bahwa rukun agawe makmur. Apa ada yang kemudian bertentangan dengan agama? Rukun itu juga bagus kok. Kita semua bersaudara dan seterusnya itu kan nilai-nilai yang universal. Betul. Dan dalam agama pun juga mengajarkan seperti itu. Gitu. Nah, itu yang hendak kita selaraskan. Nah, cuman akan tapi kemudian kita melihat satu fenomena baru juga gitu ya, di mana kemudian agama dibenturkan dengan budaya dan seterusnya. Oh. Tuh. Tapi cerita kita semua tadi sesuai dengan latar belakang itu kan memang dalam bingkai NKRI ya Gus? Iya, betul. Jadi memang beragama, lalu kemudian kita juga cinta bangsa begitu ya. Iya. Dan tidak ada yang kemudian perlu dibenturkan dengan tradisi. Iya, gitu betul, ya Gus? Betul. Oke Gus, itu berarti tadi seberapa optimis Gus? Itu kan ASN Kemenak, misalnya diawali dengan misalnya melakukan pelatihan-pelatihan ya, dari program-program tadi itu, pelatihan-pelatihan untuk trainer, fasilitator dan macam-macam itu seberapa optimis bisa dilakukan secara masif bahkan misalnya sampai ke level masyarakat? Iya, kita tentu sangat optimis. Banyak banget. Ya, kita tentu sangat optimis, sangat optimis itu. Karena persoalan keagamaan ini kan persoalan yang tidak bisa diotonomikan. Gitu. Persoalan keagamaan ini menjadi satu persoalan yang harus tersentral gitu. Persoalan keagamaan tidak bisa diotonomikan. Nah, kita kemudian mengupayakan agar seluruh satuan kerja ya, seluruh satker di Kementerian Agama mulai menyiapkan ya satu kegiatan dan anggaran ya dalam rangka internalisasi moderasi beragama ke seluruh ASN di lingkungannya. Nah, kita sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan sudah kita kirimkan ke seluruh satker agar seluruh satker itu mulai merumuskan dan terkait dengan kegiatan dan anggaran agar di tahun 2022 nanti melakukan internalisasi penguatan moderasi beragama ke seluruh ASN di lingkungannya. Yang kedua,
Kenapa kita optimis gitu ya? Yang kedua, di tahun 2021 ini kita sudah menyiapkan SDM-nya gitu loh. SDM, SDM-nya tadi yang saya sampaikan, instruktur, fasilitator, trainer dan seterusnya itu kita siapkan di tahun 2021 ini. Sehingga ketika gerakan ini masif kita lakukan, kita tidak kekurangan SDM untuk melakukan penguatan moderasi beragama, melakukan orientasi moderasi beragama, diktat moderasi beragama. Insya Allah kita tidak kekurangan SDM kita. yang dimaksud dengan internalisasi program itu satuan kerja terjemahannya seperti apa? Ya masing-masing nanti di satuan kerja kementerian di Satker ya, di lingkungan Kementerian Agama nanti mengagendakan gitu, bagaimana apakah kemudian bentuknya nanti orientasi terkait dengan moderasi beragama atau diklat moderasi beragama itu. Jadi nanti masing-masing nanti akan melakukan dan menyiapkan kegiatan seperti itu. Dan mereka akan terus bergulir terus begitu ya? Betul. Oleh karena itu, karena ini terkait dengan Kementerian Agama dan satuan kerja Kementerian Agama itu kan luar biasa besar ya. Maka kemudian kebutuhan SDM itu sangat tinggi. SDM pada tingkat instruktur, trainer, fasilitator itu sangat tinggi, sangat banyak. Oleh karena itu di 2021 itu kita fokus menyiapkan itunya sama kurikulumnya. Gitu. Kurikulumnya ya. Berarti sekarang sudah ada gitu. Sudah. Kurikulumnya sudah ada. Termasuk yang kemarin juga sempat kita dengar terkait dengan panduan buku pendidikan tentang moderasi beragama. Iya, itu di PAI itu ya. Di PAI. Jadi di PAI itu tadi bagaimana mampu membangun suasana kondusif di tingkat sekolah yang untuk melakukan penyemaian terkait dengan moderasi beragama itu. Terkait dengan guru agama di 6 agama yang lain gimana? Di 5 agama yang lain? Ya sama juga. Artinya memang berlaku untuk semua gitu ya. Semua agama. Ya, ini menarik. Jadi pada suatu saat itu kita sedang melakukan kegiatan terkait dengan moderasi beragama. Waktu itu dengan beberapa rektor ya, karena konteksnya adalah rumah moderasi beragama, ada satu rektor itu berpandangan begini, mohon maaf ya, loh kami kan bukan muslim, emang kami masih perlu moderasi beragama gitu. Ini menarik ini, karena di kita saja di internal Kementerian Agama masih ada anggapan bahwa moderasi beragama itu segmented untuk muslim. Ini nggak benar, gitu. Jadi maka dari situlah kita kemudian merasa bahwa ini penting, ini menjadi mendesak bahwa seluruh ASN Kementerian Agama harus ngerti atau apa itu moderasi beragama, karena faktanya ada seperti itu, ada cara pandang yang seperti itu, gitu loh. Nah ini menarik tadi. Iya ya. Oh berarti masih ada masih. Itulah kemudian menjadi sangat penting untuk terus mensosialisasikan pemahaman terkait dengan moderasi beragama. Betul. Oh iya, Gus. Tadi itu ada terkait dengan ASN Kementerian Agama yang akan menjadi aktor atau orang yang pertama akan diberikan pelatihan lah gitu ya. Gitu ya Gus. Itu ada target tertentu atau ada capaian tertentu yang ingin dituju misalnya yang harus dilakukan terutama oleh ASN Kementerian Agama. Ya kalau untuk ASN Kementerian Agama ya, target kita capaian di 2022 itu sudah nanti harus 100% ASN Kementerian Agama sudah harus mengerti, memahami tentang moderasi beragama ya. Nah kemudian nanti terkait juga dengan seluruh ASN di kementerian lembaga yang lain. Ya, tapi yang prioritas kita adalah karena leading sektor Kementerian Agama ini adalah leading sektor dari penguatan moderasi beragama ini adalah Kementerian Agama. Prioritas utama kita adalah terkait dengan ASN Kementerian Agama sebagai model ya, sebagai contoh agar nanti dapat kemudian lihat dan diadopsi oleh kementerian dan lembaga yang lain. Itu. Nah, lebih dari itu semua, seluruh ASN Kementerian Agama setelah kemudian dilakukan penguatan moderasi beragama itu kita harapkan memiliki cara pandang
keagamaan yang moderat, memiliki komitmen kebangsaan, gitu ya, kemudian memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan keagamaan di Kementerian Agama, dan pada akhirnya kemudian muncul satu warna baru Kementerian Agama. Ya, jadi Kementerian Agama yang baru. Ya. Itu berarti ada artinya pemahaman itu akan berimplikasi pada tindakan betul. yang akan dilakukan oleh para ASN Kementerian Agama, ya. betul. Termasuk mungkin layanan-layanan Betul. yang diberikan oleh Kementerian Agama. Iya, betul. Jadi arah kebijakan dari program penguatan moderasi beragama ini adalah salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan keagamaan. Jadi bagaimana kemudian tidak lagi membedakan, tidak lagi kemudian melihat pelayanan itu dari sisi keagamaan. Benar-benar ini pelayanan untuk seluruh agama gitu ya. Kementerian Agama yang milik seluruh agama Dan pemerintah dan ASN itu adalah pelayan masyarakat, gitu ya. Betul. Baik, Gus. Itu, nah, ada tadi singgungan soal leading sektor. Kementerian Agama itu akan menjadi leading sektor, menjadi leadernya untuk kemudian bekerja sama dengan Kementerian Agama, dengan kementerian lembaga lain. Nanti itu bentuk kerjasamanya, Gus. Kayak apa, Gus? Pertama yang tadi saya sampaikan bahwa narasi dan utamanya rumusan moderasi beragama ini harus tunggal. Otoritasnya ada di Kementerian Agama, ya, oleh Pokja Moderasi Beragama. Jadi tidak bisa kemudian kementerian dan lembaga masing-masing itu memberikan definisi rumusan yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis yang bisa dilakukan secara bersama-sama, dikerjasamakan adalah bahwa nanti terkait dengan instruktur, fasilitator, trainer itu dari Kementerian Agama. Gitu. Yang hari ini sedang dipersiapkan itu. Sembari kemudian menyiapkan SDM dari masing-masing KL sendiri tadi itu. Kita siapkan juga. Tapi kan di awal ini Kementerian Agama semua dari Kementerian Agama itu yang kita siapkan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan membangun kerangka kerja yang kolaboratif gitu ya, antara kementerian dan lembaga dalam rangka penguatan dan implementasi dari penguatan moderasi beragama itu sendiri. Itu yang penting ya, itu bentuk kerjasama ya, bentuk sinergi antar Kementerian Agama dengan kementerian dan lembaga yang lain, konteksnya untuk penguatan moderasi beragama. Ya, bentuk ininya, Gus, apa kemudian implementasi dari kementerian lain atau lembaga lain terhadap bentuk implementasinya. Ya pada tahap awal ini masing-masing nanti kementerian lembaga melakukan orientasi juga terkait dengan moderasi beragama ke seluruh ASN-nya. Oh, ke seluruh ASN-nya. Iya, ke seluruh ASN-nya. Yang pasti nanti akan berdampak pada kualitas pelayanan. Akan merubah cara pandang, sikap dan praktik beragama dan seterusnya. Tapi itu yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga gitu. Dalam meeting kemarin gitu, umpamanya dari kementerian koordinator PMK itu merasa bahwa kita sudah saatnya ini, kita sudah saatnya, dan Kemenko PMK akan mengkoordinasikan dengan seluruh kementerian yang di bawah koordinasi Menko PMK ini untuk kemudian bicara dan mengagendakan di seluruh kementerian lembaga ini kapan masing-masing untuk menjalankan orientasi dan orientasi terkait dengan moderasi beragama itu. Nah, tentu bahannya, ya softwarenya itu dari Kementerian Agama. Ya, syukur-syukur kemudian nanti sudah Perpresnya sudah ditandatangani, itu kan lebih menguatkan gitu ya. Betul. Nah, iya, ini saya kira bagian dari pertanyaan akhir, Gus. Yang moderasi beragama itu kemudian dipahami
oleh seluruh rakyat Iya. Indonesia. Iya. Lalu kemudian masyarakat publik, ASN, masyarakat Iya. umum semua kemudian memahami paham moderasi beragama. Lalu kemudian yang dibayangkan itu Indonesia akan seperti apa? Iya, tentu yang kita bayangkan tentu Indonesia yang baik ya. Ya. Karena sesuatu itu ketika kita hendak lakukan itu pasti capaian akhir kita itu adalah yang baik-baik yang kita harapkan. Ada satu syair itu begini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Apaan Nah, tuh? Jadi kita semua itu pasti menginginkan kebaikan, kesuksesan, segala yang baik-baik lah itu pasti yang kita inginkan dalam upaya yang kita lakukan. Setiap kali kita melakukan apapun yang hendak kita capai itulah kebaikan, kesuksesan, kejayaan dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak meniti jalan untuk mencapainya, artinya kita melakukan sesuatu itu harus mengarah pada capaian kita ya. Seperti bahtera itu tidak akan mungkin berjalan di tanah yang kering. Artinya mustahil gitu loh. Cita-cita untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia yang harmonis, yang aman, yang damai, yang bermartabat dan seterusnya, itu harus mendorong kita semua untuk secara bersama-sama meniti jalan untuk mencapainya itu, untuk mencapai suasana yang harmoni, mencapai makmur, kemakmuran, mencapai kemartabatan dan seterusnya. Itu kita harus bersama-sama mencapai itu. Jadi kalau kita kemudian menginginkan itu sementara kita tidak meniti ke arahnya ya nggak mungkin tercapai. Dan moderasi beragama salah satu titian menuju Betul. negara Indonesia yang baik, makmur dan sejahtera. Betul. Oke, baik, terima kasih. Gus, terakhir saya kira ada yang perlu disampaikan sebagai closing statement. Ya, pertama perlu saya tegaskan ya bahwa moderasi beragama ini berbeda pengertian dan rumusannya dengan moderasi agama. Moderasi beragama adalah bagaimana kita mengupayakan cara pandang, sikap dan praktik beragama itu kembali pada esensi dan nilai ajaran agama itu sendiri, gitu. Yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, membangun kebersamaan dengan berlandaskan sikap adil, seimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Artinya pada konteks ini moderasi beragama hendak mengembalikan cara pandang itu pada posisi yang tengah. Tidak tatoruf ke kanan, juga tidak tatoruf ya ekstrim ke kiri, tapi pada posisi tengah. Yang kedua perlu kami sampaikan juga bahwa moderasi beragama itu adalah upaya kita untuk mendorong agar ASN Kementerian Agama itu mampu menjadi teladan, gitu ya, menjadi teladan pada konteks pelayanan keagamaan, ya, bahwa tidak lagi kemudian ada sekat-sekat pelayanan itu karena faktor agama, tidak bisa. Jadi kualitas pelayanan ASN Kementerian Agama harus dalam perspektif moderasi beragama. Yang ketiga, dalam beberapa hari ke depan itu, Mas, itu kita akan sampai di tanggal 10 November. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Yang harus kita lihat dari Hari Pahlawan salah satunya adalah ini adalah momentum di mana ketemu ya, menyatunya antara komitmen berbangsa bernegara yang dilandasi hak beragama seseorang, keyakinan seseorang. Ya, bahwa saya seorang Muslim, maka pada saat bersamaan saya harus memiliki komitmen kebangsaan, harus mencintai bangsa Indonesia. Saya sebagai seorang yang beragama, pada saat bersamaan saya harus
menjaga martabat bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Saya sebagai seorang yang cinta kepada tanah air, pada saat bersamaan saya harus beragama. Sebaliknya gitu ya. Sebaliknya juga. Jadi 10 November adalah satu momentum di mana ketemunya antara hak beragama dan komitmen kebangsaan. Sehingga orang masyarakat pada waktu itu berperang gitu ya, melawan sekutu didasari keyakinan agama untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah ini yang harus kita ungkit kembali agar api yang ada dalam diri kita itu hidup kembali. Kita harus hidupkan kembali, di mana api percikan antara komitmen kebangsaan dan hak beragama yang terinspirasi oleh komitmen keagamaan kita itu dapat kita hidupkan. Baik. Dan menjadi inspirasi bagi kita untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Sahabat religi, demikian ngobrol-ngobrol kita tentang moderasi beragama pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikutinya. Terima kasih Pak Gus Alex. Terima kasih Gus Alex. Luar biasa perbincangannya. Demikian sahabat religi, perbincangan kita tentang moderasi beragama bersama Bapak Iswa Abidal Aziz, Wakil Ketua Pokja Moderasi Beragama. Semoga mendapat perhatian dari kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang apa itu moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Kue Tek Tung Tien. Mr. Rash pamit. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.